2021 dan berapa persen? Selamat sore Bapak, Ibu, para analis dari perusahaan sekuritas dan rekan-rekan media pasar modal, serta para investor perseroan yang telah hadir dalam acara paparan publik tahunan PT Citra Tubindo Tbk atau perseroan yang akan dilakukan secara elektronik. Salam sejahtera bagi kita semua, diiringi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada sore tadi perseroan telah menyelenggarakan acara rapat umum pemegang saham tahunan dan kali ini jajaran direksi mengundang hadirin untuk mengikuti paparan publik tahunan mengenai ikhtisar kinerja perseroan. Hadirin yang berbahagia, sebelum melangkah ke acara paparan publik, saya akan membacakan tata tertib dalam acara paparan publik sebagai berikut. Paparan publik tahunan PT Citra Tubindo Tbk Perseroan akan dilakukan secara elektronik atau virtual. Selama pemaparan berlangsung, petugas akan menonaktifkan mikrofon peserta paparan publik. Pertanyaan-pertanyaan terkait materi paparan publik wajib dituliskan dalam kolom chat dengan format nama, strip jabatan dan instansi, strip pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam kolom chat akan dijawab setelah pemaparan materi. Tanya jawab akan dibagi 2 sesi dengan 2 pertanyaan di tiap sesinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum melangkah ke acara paparan publik, perkenankanlah kami terlebih dahulu memperkenalkan jajaran direksi perseroan yang hadir pada saat ini. Bapak Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama. Bapak Saiful Mizra bin Kasim selaku Direktur Keuangan. Terima kasih Pak. Bapak Ludi Darmawan selaku Direktur Sumber Daya Manusia. Tentunya untuk mengetahui apa dan bagaimana kiprah perseroan maupun kinerja perseroan tahun buku 2022, marilah kita simak bersama penjelasan dari Bapak Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama Perseroan. Untuk itu kepada Bapak Fajar Wahyudi kami persilahkan dengan hormat. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk menghadiri Public Expose hari ini yang agendanya akan dibagi menjadi 6 tahap. Pertama adalah company profile, kemudian yang kedua sales dan operation and financial performance. Kemudian agenda ketiga adalah CSR contribution, yang keempat employee satisfaction, dan kelima 2022 business outlook, dan terakhir adalah Q&A. Next slide please. Baik, saya mulai dulu dari agenda pertama yaitu pemaparan mengenai company profile. PT Citra Tubindo Tbk didirikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1983, berlokasi di Batam, dan status company adalah public company. Bisnis aktivitasnya adalah yang pertama trading atau penguliran pipa dan juga manufacturing untuk aksesoris. Kemudian yang kedua adalah proses heat treatment, pipe coating, dan yang terakhir adalah manufacturing of protectors. Alamat untuk headquarter dan factory berada di Hangkesturi 1 nomor 2, kawasan industri terpadu Kabil Batam. Sedangkan kantor cabang sendiri berada di Jakarta dengan alamat Water Center lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Kafli 2931. Next slide please. Untuk susunan Board of Commissioner dan Board of Director, untuk jajaran Dewan Komisaris, Presiden Komisaris yaitu Bapak Richard James Wilwan, kemudian Pascal Gustav Ulisse Brakwe sebagai komisaris,
dan Bapak Sujono Suharjo sebagai independen komisaris. Sedangkan jajaran untuk Dewan Direksi, Direktur Utama adalah saya sendiri, Fajar Wahyudi. Kemudian Direktur Keuangan Bapak Saiful Mitra bin Kasim, Direktur Komersial Bapak Xavier Bertin, dan Direktur Human Resources Bapak Ludi Darmawan. Berkenaan dengan subsidiaries dan affiliated companies, jadi PT Citra Tubindo Tbk ini terbagi jadi 4 pemegang saham terbesar, di mana pertama adalah 48,23% itu dimiliki oleh sahamnya dimiliki oleh Kestrel Wave Investment, kemudian 33,48%-nya dimiliki oleh Valorec Tubes, 6,98% Nippon Steel Corporation, dan yang 11,31% public. Kemudian PT Citra Tubindo juga memiliki anak perusahaan di mana 100% saham atas NS Connection, 99% PT SCN atau Sarana Citra Nusa Kabil, dan selanjutnya 99% juga untuk CPPI. Next slide please. Masuk agenda selanjutnya berkenaan dengan sales, operation, dan financial performance. Untuk kondisi Indonesia sendiri, seperti kita ketahui, strong impact dari pandemi ini, sekaligus juga dengan adanya kondisi logistik yang tidak menentu. Namun dengan upaya yang telah kami lakukan, kami dapat memanage kondisi tersebut, terutama untuk Indonesia market kita. Kabar baiknya adalah Pertamina Group tetap menjadi customer terbesar kami, dan dengan signifikan volume yang kita terima. Dan di bidang untuk industrialisasi, kami sangat senang sekali memberitahukan bahwa saat ini faktori kami yang berada di Batam sudah mencapai level 3, di mana ini level tinggi di grup Valorec, dan sekaligus membuktikan meskipun dengan kondisi yang tidak stabil akibat COVID-19, tapi kami PT Citra Tubindo Tbk tetap bisa mendapatkan award seperti ini. Untuk di export market sendiri, secara garis besar, majority kita supply produk kita ke UAE dan juga Uganda. Kemudian juga ada beberapa orderan yang kita ekspor di area South East Asia. Next slide please. Untuk operation sendiri, khususnya di bidang headcount, bisa dilihat sejak tahun 2017 sampai April 2022, jumlah karyawan relatif stabil, dan bisa kelihatan juga selama 3 tahun terakhir kalau dilihat dari jumlah support dari overseas tahun ke tahun semakin turun. Artinya itu mengindikasikan bahwa kompetisi lokal kita itu semakin lama semakin baik. Itu juga menggambarkan dengan volume yang kalau dibilang relatif fluktuatif, tapi kemampuan kami untuk tidak serta-merta menaikkan jumlah karyawan berbanding lurus dengan jumlah orderan, mengindikasikan bahwa kami dalam tahun ke tahun itu bisa semakin efisien. Itulah makanya di slide sebelumnya kami infokan bahwa kami juga mendapatkan Industrial Excellence Award, bagian dari contoh atau bukti kami setiap tahun bisa beroperasi lebih efisien. Next slide please. Kemudian untuk Capex, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah budget yang kita anggarkan itu relatif juga stabil, karena majority tahun 2019 kita sudah melakukan signifikan Capex, bisa lihat dari slide-nya ya. Tapi dalam waktu 3 tahun terakhir, fokus kita untuk Capex lebih untuk improvement berkaitan dengan safety, dan juga untuk
penggantian spare part yang sudah mulai obsolescence atau sudah mulai tua, dan juga kami juga anggarkan untuk improvement proses yang lebih efisien, atau boleh kita bilang sebagai balancing load ya. Nah, dan sekaligus saya juga sangat ingin happy juga. Di dalam 2 hari kemarin kita baru saja dapat informasi kita mendapatkan safety award dari grup, which is ini salah satu kebanggaan juga buat kami, di mana dari sekian banyak entity yang ada di grup PT City bisa mendapatkan safety award, dan sampai akhir ini kita masih bisa maintain zero lost time maupun recordable sampai 8,4 juta man hours, which is ini benar-benar sebagai indikasi apapun kondisinya ya, safety tetap menjadi prioritas buat kami, keselamatan karyawan itu tetap menjadi prioritas utama kami, dan tidak hanya sampai di sini. Safety quality itu never ending journey, jadi terus kita lakukan improvement untuk kedepannya semakin baik. Next slide please. Berkaitan dengan saving, lagi-lagi kalau dilihat dari grafik yang ada, dari bulan ke bulan dengan kita implementasi sistem, kalau kita di grup namanya ada VMS atau Value Management System. Di sini sistem yang kita bangun untuk mengeliminasi waste atau non added value. Jadi improvement tidak hanya serta-merta berhubungan dengan investment, tapi perbaikan proses di internal, peningkatan efisiensi baik proses kerja maupun efisiensi dari mesin sendiri sangat penting. Jadi sampai bulan Juni ini kita masih bisa saving di atas dengan target. Baik. Untuk slide berikutnya saya berikan waktu kepada Pak Saiful Mirza untuk menjelaskan. Silakan Pak Saiful. Salam semua. Oke, ini liquidity posisi kami di akhir Maret, 31 Maret 2022, cash di bank kita sekitar 19 juta dolar, 18 ke 19 juta dolar, dan working capital kami sekitar 46 juta US dollar. Dan kita ada total credit facility dari bank sebanyak 24,3 juta US dollar, dan utilisasi kita di trade finance sebesar 7,32 juta US dollar. Oke, ini yang sudah kita paparkan di akhir April. Revenue kita 15,3 juta US dollar dibandingkan tahun lalu 17,2, penurunan sekitar 11%, dan gross profit kita turun, ikut revenue turun jadi 1,4 dibandingkan dengan tahun kemarin 1,8 juta. Walaupun revenue turun, kita EBITDA kita membaik sebanyak 282.000 US dollar dibandingkan tahun kemarin 330.000 US dollar. Dan net loss kita sebesar 1,6 dibandingkan 1,3 juta US dollar. Saya lanjutkan ke Pak Ludi. Slide please. Oke, untuk program CSR, kami punya spesifik program yang namanya Valerie. Valerie itu singkatan dari Vocational Accelerated Learning and Recruiting Towards Industrial Excellence.
Oke, perusahaan itu sekarang berlokasi namanya di Kecamatan Nongsa, dan Kecamatan Nongsa ini di Batam adalah kecamatan yang kita sebut dalam bahasa Inggrisnya underdeveloped dengan underprivileged families. Bahkan mereka itu menurut data dari satu sekolah yang kita survei, penghasilan mereka itu bahkan nggak cukup untuk menghidupi keluarga dengan 4 orang. Oke. Tapi dengan program CSR Valerie ini, setelah mereka dia ikut program ini, terus kemudian mereka lulus program dan kita rekrut, keluarga anak-anak muda di Kecamatan Nongsa itu bisa memberikan penghasilan pada keluarga sebesar $31 per hari. Yang jelas jauh lebih sampai 3 kali lipat dari penghasilan mereka sebelumnya tambahan, sehingga 31 tambah 8 dari keluarga mereka jadi $39 pada tahun 2020 waktu kita melakukan survei. Juga program ini tidak hanya karena untuk kepentingan di komunitas kita, tetapi kita juga mendukung program pemerintah. Karena pemerintah Indonesia pada tahun 2016 itu mengeluarkan Kepres yang namanya penguatan vokasi. Dan kitalah salah satu perusahaan yang kemudian mendukung program penguatan vokasi ini. Tahun 2016 kita sudah langsung ikut deklarasi di Solo dan di Medan. Next slide please. Jadi prinsip dari CSR kita adalah bahwa antara corporate dengan society itu harus ada sustainability. CSR yang terbaik bagi kami adalah CSR yang memberikan kontribusi kepada dua belah pihak, yaitu kepada business community dan juga kepada society. Itu yang akan paling sustain. Karena kami tidak melakukan charity, tapi melakukan project sustainable project. Dan Project Valerie adalah salah satu project yang sustain sampai saat ini. Oke. Untuk apa kontribusi misalkan kepada perusahaan? Bahwa kontribusi Project Valerie ini adalah memberikan juga perusahaan tenaga kerja siap pakai untuk diproduksi. Ya, kami bekerja sama dengan satu sekolah namanya Sekolah SMK 6 di Kecamatan Nongsa. Oke. Next slide please. Selain Project Valerie, kami juga punya namanya Project TERI atau Tertiary Exposure and Recruitment Towards Industrial Excellence. Kalau kemudian Project Valerie kami target kepada sekolah menengah, sekolah vokasi menengah, yaitu SMK, sedangkan Project TERI ini adalah kami target kepada lulusan baru perguruan tinggi. Oke, kami latih, mereka lulus, kami latih selama 4-6 bulan di tempat kami, dan kami berikan juga kesempatan kerja. Selain ada Project TERI, kami juga melakukan program CSR, yaitu namanya sebenarnya Social Internship. Social internship ini kami berikan terutama kepada keluarga karyawan, karena perusahaan sudah lebih dari 35 tahun berdiri, sehingga sudah banyak karyawan yang senior, dan kita lihat anak yang sudah berdewasa, dan kita berikan kesempatan untuk melakukan internship di tempat kami. Next slide please. Oke, untuk tingkat kepuasan karyawan, setiap tahun grup perusahaan namanya Valorec itu mengadakan namanya Valorec Opinion. Dalam survei terakhir tahun 2021, selama berapa tahun kepuasan karyawan meningkat. Dan tahun 2021 setelah pandemi, masih pandemi tapi udah mau berakhir, Citra Tubindo mendapatkan kepuasan, mendapatkan hasil, ternyata hasil survei menyatakan bahwa kepuasan karyawan di Valorec Group adalah tertinggi. Oke. Dan kalau misalkan
benchmark misalkan kepuasan karyawan di atas 80 adalah global, the highest global motivation, kami sudah mencapai lebih daripada 90%. Next slide, please. Saya kembalikan pada Pak Afjar. Oke, untuk tambahan untuk berkaitan dengan kepuasan karyawan tadi, kalau dilihat Pak Ludi tadi memaparkan tiap tahun kondisi kepuasan karyawan semakin meningkat, dan yang bikin satu hal yang kita perlu jelaskan berkaitan dengan motivasi, ya, walaupun kondisi tidak stabil karena COVID, tapi presentasi dari level untuk motivasi karyawan juga tetap tinggi baik dari tahun ke tahun. Itu bagian satu poin yang buat kami sangat penting untuk dinilai. Baik, untuk berikutnya saya akan memaparkan berkenaan dengan rencana kelangsungan usaha ini dalam kaitannya dengan COVID-19. Jadi sejak tahun 2020 jauh sebelum COVID-19 sudah masuk ke Batam khususnya, kami manajemen beserta tim dari HSE sudah membentuk lebih dulu untuk rencana kelangsungan usaha, di mana kami bagi BCP ini ke dalam 5 level. Level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Tentunya level-level ini kita akan mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Kalau di Batam berarti berkaitan kita mengikuti instruksi dari wali kota. Kemudian di Batam juga selalu mengikuti aturan yang diedarkan dari pemerintah di Jakarta setempat. Poin yang perlu kita tekankan adalah BCP ini yang pertama, perusahaan wajib untuk mengikuti requirement yang diminta oleh pemerintah, tapi dalam beberapa implementasi pemerintah tidak hanya cukup mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah, tapi malah boleh saya bilang lebih tinggi dari requirement yang ada. Contoh saya berikan untuk pemberian masker, kemudian hand sanitizer, kalau di anjuran dari pemerintah kan hanya diletakkan di lokasi tertentu, tapi kita malah dibagikan sampai ke karyawan. Kemudian untuk vitamin, ya ada anjuran dari pemerintah memberikan vitamin, kami PT City memberikan vitamin secara reguler kepada seluruh karyawan. Jadi kemudian untuk contoh hal lainnya adalah untuk masalah vaksin, nanti akan dibahas di belakang. Kami salah satu perusahaan yang lebih awal untuk melaksanakan program vaksinasi jika di-compare dengan beberapa perusahaan yang ada di Batam. Oke, berikutnya. Mungkin langsung ke terus next. Oke, ini pada saat kondisi pandemi kita punya program yang namanya program penguatan imun atau imun booster program. Karena kami kami yakin imun untuk karyawan itu sangat penting. Jadi ini bagian dari langkah-langkah kami untuk melakukan pencegahan bagaimana caranya si karyawan dapat dalam kondisi fit, plus apa saja langkah-langkah yang kita bisa berikan supaya imun dari seseorang itu tetap terjaga. Contohnya yang pertama, tiap pagi sebelum melakukan aktivitas, semua proses toolbox meeting di production itu tidak ada lagi dalam ruangan, semua di luar ruangan, supaya sekaligus kita bilang sunbathing, supaya bisa kena sinar matahari, pastinya dengan social distancing yang terjaga. Jadi kita lakukan small exercise maksimum 5 menit, kemudian sekaligus sebagai cross check point. Walaupun sebelum karyawan masuk ke dalam kantor pasti dicek dengan temperatur gun, tapi pada saat kita lakukan exercise sekaligus kita cross check apakah ada karyawan yang merasa kurang enak badan atau mungkin ada terindikasi dengan flu gitu ya. Kemudian vitamin C tadi yang kita bilang, kita secara reguler sampai hari ini kita secara terus-menerus membagikan vitamin C dan vitamin D bahkan ke karyawan dalam rangka untuk tetap menjaga imun karyawan lebih baik.
Sekaligus kami juga memberikan tambahan imun berupa susu beruang, terutama kita bagikan kepada karyawan yang berada di shop floor. Jadi ya tiap hari diharapkan karyawan bisa tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin, tapi juga ditambah dengan susu beruang. Untuk yang poin terakhir berkenaan dengan shift malam, ini salah satu anjuran juga dari pemerintah di Kota Batam untuk usia karyawan yang 50 tahun ke atas, kita tidak sarankan untuk bekerja di shift malam. Jadi saat ini diprioritaskan untuk karyawan yang 50 tahun ke atas untuk bekerja di shift pagi, supaya yang pertama tetap bisa terjaga kondisi tersebut dan mengurangi faktor kelelahan. Next slide. Nah, ini contoh-contoh yang tadi sudah saya paparkan. Sebelah kiri bagaimana kita lakukan proses berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian di sebelah kanan ini adalah pembagian paket imun booster kepada karyawan. Kemudian next please. Nah, sosialisasi atau pengetahuan itu sangat-sangat penting. Kami bekerja sama dengan dokter perusahaan secara reguler selalu meningkatkan awareness kepada karyawan. Bahkan sebelum Omikron itu masuk ke dalam Indonesia, sudah jauh-jauh hari dokter kami dan HR tentunya melakukan sosialisasi awareness kepada karyawan, sehingga pada saat virus tersebut sampai ke Indonesia ataupun ke Batam khususnya, kami semua sudah sangat siap dan tidak mengurangi juga tingkat kepanikan terhadap karyawan. Oke. Next slide. Untuk 2022 Business Outlook. Ya, jadi ada beberapa faktor environment yang sangat penting di tahun 2022 ini. Jadi seperti kita ketahui, perang Rusia dengan Ukraina sampai hari ini mau tidak mau juga terus mengakibatkan ketidakpastiannya harga untuk oil and gas ya. Kemudian kondisi logistik juga sampai saat ini juga tetap satu poin yang sangat signifikan, challenging buat kami, berkaitan dengan lead time-nya saat ini sangat-sangat membuat lebih lama lead delay, maupun tidak hanya untuk delay, namun juga masalah price juga semakin tinggi. Kemudian untuk current geopolitikal dan condition logistik juga seperti tadi saya paparkan sebelumnya, juga mau tidak mau juga membuat harga oil gas price menjadi lebih tinggi. Nah, poin yang terakhir adalah hal ini juga berakibat pada kenaikan yang signifikan terhadap raw material kita. Jadi tidak hanya tadi kita bilang berdampak kepada logistik cost, tapi juga berdampak kepada raw material kita. Untuk Q1 kita lihat tendering activity sangat boleh dibilang rendah. Hal ini berkaitan dengan poin-poin yang tadi saya sebutkan sebelumnya, di mana beberapa customer kami mau tidak mau dalam kondisi wait and see. Namun kami expectation kami di Q2 nanti kondisi akan lebih membaik. Next slide please. Namun kabar baiknya adalah sampai hari ini kita tidak menerima cancellation order dari customer kami. Jadi walaupun kondisi tidak menentu, alhamdulillah customer tetap mempercayakan orderan kepada kami, kepada PT City untuk bisa deliver sesuai dengan yang diharapkan. Dan berkaitan dengan kenaikan harga material maupun logistik cost, saat ini kami secara aktif berkoordinasi dengan customer maupun juga untuk SKK Migas untuk melakukan adjustment untuk kenaikan harga tersebut. Saat ini support ke UAE maupun ke Uganda itu tetap lanjut, dan ini salah satu faktor juga yang mendukung performance financial kita. Dan visi dari PT City
adalah kita sebut FAR, Flexible, Agile, Resilient. 3 poin ini yang terus-menerus kita gaungkan kepada seluruh karyawan dan sudah bagian dari harapannya menjadi bagian dari DNA karyawan, bahwa untuk saat kondisi ini maupun sejak dari tahun lalu khususnya setiap karyawan diminta untuk bisa fleksibel, agile maupun resilient. Dan yang paling penting adalah moto yang kita sekarang lagi galakan di tahun 2022, kita harus bisa, PT harus bisa menjadi cycle proof. Jadi apapun kondisinya, kondisi market yang ada, PT harus bisa deliver dengan positif financial performance. Poin yang terakhir dari saya adalah kita juga tidak hanya fokus kepada oil and gas, tapi juga saat ini kita fokus juga untuk energy transition, terutama di Indonesia untuk bidang geothermal. Jadi boleh dibilang sejak dari tahun lalu memang PT City sangat aktif untuk berpartisipasi untuk di dalam beberapa tender, bahkan bukan hanya tender, tapi kita sudah berhasil untuk memenangkan kontrak-kontrak penting untuk geothermal market. Mungkin itu saja mungkin yang saya bisa paparkan. Terima kasih. Selamat sore. Silakan kami persilakan untuk bisa memberikan pertanyaan.